fikih jenazah saat bencana. Materi ini ana bagi menjadi dua sisi. Satu, qawaid fikhiyah indal hawadits. Kaidah-kaidah fikih saat terjadi bencana. Yani kaidah-kaidah fikih saat terjadi bencana, terutama yang berkaitan dengan kalau terjadi wafat, musibah sampai kematian. Yang kedua, sebagian praktek umum yang sering terjadi saat ada jenazah waktu bencana. Kita bahas singkat-singkat. Pertama, para ikhwan azanillahu wa iyyakum. Ana katakan tajhizul janazati fardhu kifayah. Tajhiz itu proses perawatan. Jenazah itu adalah fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Tugas, satu kewajiban, yang penting kewajiban itu terlaksana. Tidak peduli siapa yang melakukan. Pokoknya kewajiban itu terlaksana. Beda dengan fardhu ain. Kalau ain itu adalah kewajiban personal. Orang yang melaksanakan. Dan perawatan jenazah itu ada dua. Pertama, jenazah muslim. Otomatis muslimah. Yang kedua, jenazah kafir. Kalau jenazah muslim, itu berarti memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Kecuali orang yang mati syahid di medan perang. Kecuali orang yang mati syahid di medan perang, maka tidak dimandikan. Tapi pakaian yang dipakai perang, darah yang belepotan, itu langsung dikafani. Lalu disolatkan, hukumnya sunnah, terus dikuburkan di tempat meninggal dunia. Di medan perang itu, tidak dibawa ke tempat yang lain, tapi di medan perang tersebut. Adapun kalau jenazah itu jenazah kafir, maka ada satu kewajiban tetapan. Apanya? Dipendem. Kok dipendem, Rek? Dikubur. Tapi beda. Ngubur orang mukmin itu ada aturan, ada proses. Aturannya harus menghadap kiblat, aturannya harus ini, aturannya begini, aturannya begini. Yang itu tidak perlulah kita bahas. Tapi kalau perawatan jenazah kafir, pokoknya dipendem. Istilah pendem itu apa bahasa Indonesia? Pokoknya dikubur. Makanya dulu, tatkala wafatnya Abu Talib, wafatnya Abu Talib, alhamdulillah ini anak tadi Agus itu ngasih tahu kalau ada banyak orang, ada beberapa yang di luar Jawa. Jadi anak harus wanti-wanti. Anak itu sering pakai bahasa Jawa nih ngaji. Ini, tapi ya gak apa-apa lah. Ya, ada yang kebablasan bahasa Jawa nanti diingatkan ya. Ngomong apa mau? Ya, jadi kalau pada waktu Abu Talib meninggal dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali ibn Abi Talib, "Izhab fawarih." Pergilah wahai Ali, warihi tutupono karo tanah, ditutupi karo tanah gitu, selesai. Pokoknya dipendem, dikuburkan gitu aja, selesai. Tidak ada proses ini, tidak ada proses itu, tidak ada proses itu. Wallahu a'lam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kaidah ini anak ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, katabal ihsana ala kulli syai. Mewajibkan untuk berbuat kebaikan, berbuat sebaik mungkin ala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Terusan hadis ini, kalau kalian bunuh orang pada waktu perang, maka perbagusi saat membunuh. Kalau beleh binatang, perbagusi saat nyembelih. Kalau mau bunuh orang dalam perang, nggak boleh. Musuh sudah kadung lemah gitu ya, nggak berdaya, potong kupingnya dulu, potong apanya dulu, itu haram. Sampai pun dia kafir. Membunuh binatang yang disyariatkan untuk dibunuh pun demikian. Salah satu binatang yang disyariatkan untuk dibunuh itu kan bunuh cicak. Bunuh cicak. Bunuh cicak kalau sekali pukul mati lebih utama dibandingkan 2 kali mukul baru mati. Begitu pula para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Dalam proses perawatan jenazah, baik jenazah normal maupun jenazah enggak normal dalam kondisi bencana, maka memperlakukan jenazah
itu kaidahnya adalah sebagus mungkin. Gambarannya, korban tertindih sesuatu. Itu kalau disentek tarik gitu aja, iso, tapi yo protol. Protol itu lepas lah apanya gitu, lepas. Bisa dilakukan dengan cara yang kedua, tapi waktunya agak lama. Mungkin masih nunda 10 menit lagi, 15 menit lagi harus bongkari. Apa yang dilakukan? Bongkarilah. Yang ditumpukan itu dulu, karena itu yang lebih ihsan untuk jenazah. Itu yang lebih ihsan, jadi untuk jenazah. Dan contoh-contoh yang lainnya. Tatkala mandikan, tatkala evakuasi, tatkala nguburkan, dan yang lain. Itu yang kedua. Jadi kaidah agama kita adalah semakin bagus tatkala ngeramut jenazah, semakin baik. Semakin berpahala, semakin syar'i. Yang ketiga ya ikhwan, al-kamalu fadlun was-sihhatu yani adlun. Al-kamalu fadlun. Melakukan sesuatu secara sempurna itu keutamaan, itu yang utama. Tapi was-sihhatu, sekedar sah, itu adlun, keadilan, kewajiban. Apa maknanya? Semua hukum syariat itu ada dua. Ada ijza, as-sihhah, ada al-kamal. Ijza itu pokoknya sah. Al-kamal itu sah dan sempurna. Lah, sah itu pokoknya rukun syaratnya terpenuhi. Itu sah. Di atas itu namanya kamal, namanya sempurna. Anda bikin contoh yang lain di luar fikih jenazah. Mandi junub. Mandi junub itu ada dua aturannya. Yang pertama al-ijza, as-sihhah. Yang penting sah. Kaidahnya yang penting sah. Wis pokoknya basah seluruh tubuh. Mau mandi jenazah kan. Mandi junub itu nyemplung kamar mandi. Pure. Kalau niat tapi ya. Dengan niat sah. Mandi junub itu misalkan mau junub, jadi dalam kondisi junub, kemudian di luar hujan-hujan. Oh enak metuai, keluar. Hujan-hujan, masuk lagi. Selesai 1 menit. Sah. Tapi kurang utama. Karena yang utama yang ada di kitab-kitab fikih. Wudu dulu, saat wudu kan bersihin area yang kena najis itu, kena kotoran, kena mani dan macam-macam itu, terus wudu dulu, terus ini dulu sampai selesai. Yang kedua itu namanya prosesi kamal, prosesi sempurna. Kalau mampu dilakukan itu yang terbaik. Lah, tapi kalau tidak mampu dilakukan, maka cukup pada titik al-ijza, cukup pada titik al-kamal. Terutama kalau kondisi darurat dan kondisi bencana, seringnya darurat. Di luar kasus ini, misalkan, kalau antum itu saat camping, terus di tengah hutan itu camping gak kuda, gak jaran. Jadi di tengah hutan cari air gak ketemu. Adanya adalah sisa minum kuda. Tinggal 1 gelas. Sisa minum kuda tinggal 1 gelas. Pertanyaannya, wudu apa tayamum? Sisa air minum kuda loh. Bukan sisa pipis ya, sisa air minum. Wudu apa tayamum? Ini. Taat kala itu kamal mustahil. Tinggal ijza. Selagi ada air yang masih bisa dipakai untuk berwudu, yang penting sah, tayamum malah sholatnya mboten sah. Malah sholatnya nggak sah. Selagi masih ada air yang bisa dipakai untuk berwudu, meskipun ya bekas kuda. Karena
kaidah itu harus ada ijza, as-sihah, harus ada kamal. Begitu juga para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala dalam fikih jenazah. Kita tahu selama ini dalam kajian-kajian jenazah yang namanya ngafani jenazah itu 3 lapis. Tapi dalam bencana 3 lapis itu fikih kamal, bukan fikih ijza, bukan fikih sihah. 3 lapis itu sempurna. Lah, sah pokoknya kebungkus. Kain kafan itu warnanya putih. Itu kamal. Kalau adanya adalah kresek mayit itu loh. Sah. Kalau sekedar sah. Maka perhitungan ini sangat penting. Memahami titik kamal dan titik ijza. Mana yang sampai sah, mana yang sampai sempurna. Jadi mana yang sampai sempurna. Itu kaidah al-kamalu fadlun was-sihhatu atau wal-ijza'u adlun. Kesempurnaan itu adalah keutamaan, sedangkan yang penting sah, maka itu adalah satu kewajiban. Ini. Baik, berikutnya, kaidah yang saya ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dalam bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan sesuatu, lakukan semampu kalian. Ingat ya, semampu bukan semau. Apa bedanya semampu dengan semau? Jauh berbeda. Yani semampu itu kalau ada kepala desa ngomong kepada warganya, para wargaku sekalian, di balai desa ada banyak sembako. Yani siapapun yang punya kakak warga desa ini, silahkan ngabawa fotokopi ke balai desa dan silahkan ambil sembako semampunya dengan syarat cuma bawa kendaraan roda 2. Kira-kira yang dibawa apa? Pulang. Kira-kira bawanya apa? Iya, sepeda motor depan, sepeda motor, kayak sepeda pancal. Sepeda motor depannya itu beras 3 tumpuk. Belakang itu gula. Kanan kiri itu kanannya mie. Yang terus apa? Kirinya minyak. Ngono tangan kiri sik nenteng. Mengkek itu semampunya. Lah kalau dalam kondisi perintahnya kepala desa, silahkan bawa semampunya. Lah kok mek bawa 1 kilo, iku rodok gini. Rodok gak beres orang itu. Bahasa syariat, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dimaksimalkan sampai batas maksimal. Kalau nggak mampu, sudah. Itu adalah perintah, menjalankan perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum. Seiring dengan ini sabda Rasulullah yang saya katakan tadi, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan sesuatu, lakukan semampu kalian. Jadi lakukan semampu kalian. Masuk dalam mukamu ini proses penyelenggaraan jenazah. Dimaksimalkan semampunya. Lah, salah satu di antara bentuk fattaqullaha mastata'tum adalah kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang bisa dilakukan itu tidak bisa gugur gara-gara ada yang nggak bisa dilakukan. Berarti kan ini kaidah yang sangat pokok dalam fikih jenazah. Sebenarnya bukan kaidah jenazah sih, ini kaidah fikih secara umum. Tapi dalam fikih jenazah kebencanaan, kaidah ini menjadi kaidah utama. Karena menjadi aplikasi dan terapan dari kaidah firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur itu yang gampang, yang bisa, yang mudah untuk dikerjakan. Itu nggak boleh digugurkan,
nggak bisa gugur gara-gara ada yang nggak bisa dikerjakan. Jadi perintah syariat itu pada jemaah sekalian. Aku sudah 3 jam duduk, saya kita kepingin ngadeg. Perintah syariat itu ada 2 model. Ada yang amrun mutakamil, sesuatu yang satu kesatuan. Gagal sebagian, gagal semua. Gagal sebagian, gagal semua. Kalau ini, kaidah ini nggak berlaku. Contoh. Apa syariat yang satu kesatuan? Gagal depan, belakang gagal. Gagal belakang, depan gagal. Contoh, puasa, sholat. Puasa itu kan satu kesatuan dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau ada orang yang divonis sama dokter penyakit tertentu dan dokternya terpercaya, agama terpercaya, ilmu kedokterannya mengatakan harus terapi obat dan harus minum obat sehari semalam 3 kali, maksimal 8 jam. Dia sebenarnya kalau puasa kuat, wong sakitnya itu bukan sakit urusan perut kok. Puasa itu kuat, tapi harus minum obat. Jam 4 subuh dia itu minum obat. Sampai duhur puasa nggak ada masalah. Tapi jam 12 harus minum obat. Pertanyaannya, wajibkah puasa sampai duhur? Ataukah dari subuh sekalian nggak puasa? Al-maisur dalam kasus ini itu dari subuh sampai duhur itu bisa dilakukan. Nggak minum obat toh, masih bisa dilakukan. Tapi dia tahu dengan pasti nanti duhur dia akan minum obat. Pertanyaannya, dari pagi sampai duhur poso apa mboten? Poso apa enggak? Kok kalau mau pasti jawabannya ini enggak apa poso? Enggak. Kenapa? Karena puasa itu satu kesatuan utuh. Jangan pada duhur. Seandainya orang itu dipastikan harus minum obat jam 4 sore, maka dia dari awal enggak puasa. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, satu rangkaian ibadah tapi terpotong-potong. Tapi ada banyak bagian. Contoh, sholat. Sholat itu kan satu rangkaian ibadah. Tapi ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk, gitu ya. Ada Al-Fatihah, ada ini, ada ini, ada ini. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau ada orang punya penyakit asam urat, ininya nih, dengkuli, lututnya itu nggak bisa ditekuk. Kalau dia berdiri, mampu, sehat, nggak ada masalah. Jalan, mampu, sehat, nggak ada masalah. Tapi kongkon nekuk, disuruh untuk nekuk lutut, nggak bisa. Pertanyaan saya, bagaimana cara sholatnya? Boleh nggak dari awalku langsung malah duduk ini karo sholat dari awal takbiratul ihram, boleh apa enggak? Betul, beda pendapat, para ulama berbeda pendapat. Ingat ya kan, kasusnya itu ada orang kena asam urat, lututnya nggak bisa ditekuk, tapi berdiri begini bisa, seger, jalan-jalan kemana-mana bisa, tapi harus berdiri toh, nggak bisa ditekuk. Jadi sujud nggak bisa otomatis. Pertanyaannya, boleh nggak dari awal takbiratul ihram itu dia mengambil posisi duduk sambil kakinya itu rotok selonjor, agak selonjor begini, tapi dia posisinya duduk dari awal takbiratul ihram, boleh apa tidak? Nggak boleh, dan sholatnya nggak sah. Kok nggak sah? Iya, karena ada yang harus dia lakukan, dan itu bisa. Al-qiyam, berdiri saat membaca Al-Fatihah itu rukun. Dan dia berdiri itu mampu. Ruku
mampu. I'tidal, mampu. Yang nggak mampu, sujud. Kaidahnya, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang bisa dikerjakan, itu nggak boleh digugurkan gara-gara ada yang nggak bisa dikerjakan. Mufhum kaidah ini? Taib. Contoh yang lain. Sekarang kembali. Ada orang kakinya kena bisul. Ini nih kaki pakai bawah itu kena bisul. Istilahnya orang Jawa udunan. Kena bisul. Berdiri nggak bisa. Berdiri nggak bisa. Tapi sujud bisa. Sujud bisa. Duduk di antara dua sujud bisa. Pertanyaannya, boleh nggak dia sholat itu model duduk gini terus? Duduk sambil kursi ini. Sujud tetap sambil duduk. Nggak boleh. Dan sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena ada satu rukun yang dia tinggalkan. Ada satu rukun yang dia tinggalkan. Tapi penerapannya dalam fikih jenazah. Fikih jenazah itu kan macam-macam. Ada memandikan, ada tak turungin sholat kan Pak, mengkafani, ada menyolatkan, ada menguburkan, Taib. Kalau ada satu jenazah itu nggak bisa dimandikan, apakah berarti yang lainnya gugur? Enggak, tetap dikafani, tetap disolati, tetap dikuburkan. Meskipun nggak bisa dimandikan. Kalau bisa dimandikan, buang aja. Kenapa? Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Kalau nggak bisa dimandikan, ditayamumkan. Tapi dalam satu kasus, misalkan ada jenazah itu yang benar-benar tidak bisa untuk dimandikan, nggak bisa untuk ditayamumkan. Bukan berarti syariat sholat gugur. Tetap ada syariat sholat. Kenapa? Yang nggak mampu kan mandikan. Yang nggak mampu kan ngafani. Begitu yang nggak mampu mandikan, yang nggak mampu ngafani, sholat masih mampu, nguburkan masih mampu, maka berlakulah kaidah ini. Kaidah ini adalah pecahan, adalah penerapan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Kaidah umumnya adalah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang bisa dikerjakan nggak bisa digugurkan gara-gara yang tidak bisa untuk dikerjakan. Yang tidak bisa untuk dikerjakan. Taib. Itu aja singkat-singkat, waktunya mepet. Ini waktu ini mepet pol. Qadarullah. Yang keenam. Kasru azmil muslimi mayyitan ka kasrihi hayyan. Ini hadis. Lafaz ini hadis ya. Kalau fattaqullaha mastata'tum tadi itu ayat. Yani innallaha katabal ihsan ala kulli syai' itu hadis. Kalau ini hadis. Kasru mematahkan, meretakkan. Azmil muslim, tulang seorang muslim, mayyitan dalam kondisi sudah mati, itu kakasrihi hayyan, kayak meretakkan tulang seorang muslim pada waktu masih hidup. Apa hukumnya meretakkan tulang seorang muslim masih hidup? Kok boleh? Gak boleh. Haramnya gak boleh. Haram gak boleh. Karena itu zalim. Nah, sebagaimana orang muslim gak napo-napo, gak salah-salah diretakkan, dipatahkan itu haram, maka berarti yang sudah wafat pun gak boleh. Yang sudah wafat pun tetap gak boleh. Kaidah ini cermati dalam proses evakuasi. Dalam proses evakuasi. Bahwa kehormatan seorang muslim gak gugur, gak hilang gara-gara dia meninggal dunia. Aurat mayit tetap aurat seperti kayak dia hidup. Jadi tulang dan tubuh mayit muslim persis hukumnya dengan yang masih hidup. Dalam artian sebagaimana buka aurat muslim masih hidup haram, maka sudah mati pun haram.
Mencabik tubuh orang yang masih hidup haram. Yang meninggal dunia pun haram. Yang meninggal dunia pun haram. Begitu gambarnya. Gambarnya insya Allah nanti kita bahas adalah kalau jenazah itu sudah terpendam 3, 4, 5 hari. Kok terpendam, Rek? Meninggal dunia. Banjir atau apa itu. Kita ketahui dia itu sudah dalam kondisi melepuh, membusuk. Ini gimana ya? Proses mandikan itu kan aslinya kan gosok-gosok. Digosok-gosok. Mandikan ya kayak orang mandi gitu digosok-gosok. Ini adalak kalau dalam istilah fikihnya itu adalak digosok-gosok. Lah, jenazah sudah wafat 5 hari, jenengan gini-gini kan protol. Maka nekat gitu kan, jangan. Sebagaimana orang hidup dicacah-cacah dengan opo gitu sampai dagingnya lepas itu haram, maka mayit pun haram. Baik, pengangkatan evakuasi jenazah. Mengangkatan evakuasi. Ini kadang ini orang itu misalkan pada waktu masih normal barusan 1 jam yang lalu meninggal dunia diangkat bertiga berdua itu kan bisa. Ini orang sudah mati 5 hari, 1 ngangkat kepalanya, 1 ngangkat kakinya. Yuk protol ya, jebol jenazah itu. Apa dilakukan? Lakukan cara yang lain. Yang penting jenazah itu tidak sampai patah, tidak sampai rusak, tidak sampai apa. Karena kehormatan seorang muslim tatkala masih sudah meninggal dunia sama dengan kehormatan seorang muslim tatkala meninggal dunia. Tatkala masih hidup. Tatkala jadi dia itu masih hidup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasru azmil muslimi mayyitan ka kasrihi hayyan. Jadi meretakkan, mematahkan tulang seorang muslim yang sudah meninggal dunia itu kakasrihi hayyan. Cerita dalam hadis ini kan ada sahabat itu yang gali kubur. Nemu tulang. Sama sahabat itu dikepruk benarnya, Bu. Dipukul begitu sampai retak. Ketahuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menyampaikan hadis yang ada di hadapan kita ini. Wallahu a'lam. Yang ke-7. Al-isra' bil janazati masyru'. Al-isra'u bil janazati masyru'un. Memproses dengan cepat jenazah itu disyariatkan. Kata beliau sallallahu asri'u bil janazah. Asri'u bil janazah. Semakin cepat semakin bagus. Semakin prosesnya terlaksana dengan cepat, semakin bagus. Kenapa? Pertama, bagi yang hidup menyelesaikan kewajiban. Bagi yang meninggal dunia, kalau orang itu orang baik, segera mendapatkan balasannya. Kalau orang itu orang jelek, ben kita nggak lama-lama ngurusi orang elek, ngurusi orang jelek. Kalau ngurusi orang jelek kok lama-lama, biarkan cepat di alam kuburnya. Yang dikata Rasulullah SAW, fa in yaku yani hasanatan, apa itu bahasa artinya? Jika dia itu orang baik, maka engkau cepat dia mendapatkan yani kebaikannya. Jika dia orang jelek, maka engkau cepat-cepat meninggalkan atau menyelesaikan urusanmu dengan orang jenazah tersebut. Terakhir, yang ke-8, man mata syahidan fil hawadits fahuwa syahidul akhirah. Man mata syahidan, barang siapa yang meninggal dunia mati syahid dalam satu bencana, barang siapa yang syahidnya itu karena bencana, fahuwa syahidul akhirah, maka orang itu syahidnya syahid akhirat. Suatu hari Rasulullah SAW itu ditanya, manis syuhada'u min ummati, wahai teman-temanku, wahai para sahabatku, orang-orang yang mati syahid di kalangan umatku itu siapa saja toh ya? Itu kata Rasulullah. Para sahabat spontan mengatakan, yang man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang mati tatkala perang di jalan Allah memerangi orang-orang kafir, maka dia mati syahid. Jawaban spontan itu ditanggapi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, asyhada'u min ummati idzan laqalil. Kalau begitu orang yang mati syahid di kalangan umatku itu dikit sekali nih, hanya orang-orang yang meninggal dunia di kancah medan pertempuran. Indonesia arep perang karo sapa? Kono sing mati syahid, gak ada yang mati syahid. Maka kemudian
Mereka bertanya, ya Rasulullah, terus sinten, terus siapa? Orang yang mati syahid di kalangan umatku itu di kalangan umatnya jenengan itu siapa? Rasulullah SAW akhirnya mengatakan, man mata mabtunan fahuwa syahid. Yang mati karena sakit perut, syahid. Man mata fin nifasi fahuwa syahid. Yang mati saat nifas, maksudnya karena proses lahiran, maka dia syahid. Man mata ghariqan, barang siapa yang meninggal dunia karena tenggelam, maka mati syahid. Barang siapa, dan salah satunya adalah man mata fil hadmi. Barang siapa yang meninggal dunia karena kebentur benda keras, maka dia juga mati syahid. Nah, dia juga mati syahid. Bencana itu kadang-kadang banjir, mati, tenggelam. Bencana itu kadang-kadang jadi gunung meletus, ono batu melempar ke atas kena kepalanya, mati, kena benturan benda keras, mati syahid. Taib. Pertanyaannya adalah, syahid apa ini? Jenazahnya diperlakukan sebagai apa? Ketahuilah bahwa mati syahid itu ada 3 jenis. Mati syahid itu ada 3 jenis. Ada syahid dunia wal akhirah. Syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu orang yang meninggal dunia saat perang di kancah medan pertempuran. Dan orangnya ikhlas dalam berjuang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat, di hadapan Allah, dia mendapatkan pahala syuhada. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian sangka orang yang mati tatkala berperang di jalan Allah itu sebagai orang yang telah meninggal dunia. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mendapatkan pahala syahid. Di dunia dia diberlakukan sebagai jenazah orang yang mati syahid. Nggak boleh dimandikan. Karena dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi mengucur darahnya. Saat nanti bangkit dari alam kubur. Taib. Yang kedua, tapi tetap dikafani. Dia yang belepotan darah itu tetap dikafani. Yang ketiga, disunnahkan untuk disolatkan. Nggak disolatkan nggak apa-apa. Tapi kalau disolatkan, monggo. Terakhir, dikuburkan di area kancah medan pertempuran. Nggak boleh dibawa pulang. Makanya para syuhada Uhud dimakamkan di Bukit Uhud. Dimakamkan di Bukit. Nggak dibawa ke Baqi. Padahal Uhud dengan Baqi dekat. Uhud dengan Baqi itu dekat. Tapi nggak dibawa ke Baqi. Kenapa? Karena sunnahnya orang yang mati syahid dimakamkan di area pertempuran. Di area ya. Bukan di tempat dia wafat. Nanti ini mati di sini, dimakamkan di sini. Ada sahabat mati di sana, makamkan di sana. Gak karuan nanti. Di area. Maksudnya itu area pertempuran. Di area pertempuran. Baik. Yang kedua ya, Wan. Syahidud dunya dunal akhirah. Orang yang mati syahid dunia tapi gak pakai akhirat. Dunia tok. Kabarnya gimana? Ya kawan, kabarnya gimana? Wafat dunia tok. Gambarnya gimana? Ya orang yang mati di tengah kancah medan pertempuran saat berperang melawan orang-orang kafir, zahirnya mati syahid, tapi niatnya nggak ikhlas karena Allah. Dan niat itu nggak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya Sang Pencipta dengan dirinya sendiri. Nggak pernah ada orang tahu. Dan kita itu bermuamalah dengan manusia ala dhawahir. Wallahu yatawalla sarair. Kita itu bermuamalah dengan orang sesuai dengan dohirnya. Dohirnya mati di tengah medan pertempuran, ya kita perlakukan sebagai orang yang mati syahid. Setelah itu urusan akhiratnya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, orang yang syahidul akhirah, mati syahid akhirat. Maksudnya apa? Orang yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya mendapatkan pahala syahid, tapi jenazahnya tetap diperlakukan kayak jenazah biasa. Siapa itu? Ya tadi. Jadi man mata mabtunan fahuwa syahid, man mata fin nifas fahuwa syahid, man mata tadi. Yang mati syahid, yang mati ini syahid, yang mati itu syahid, yang mati ini syahid, tapi bukan di kancah medan pertempuran. Maka kalau dia ikhlas, kalau dia orang baik, kalau dia ridha dengan ketetapan dari Allah, maka dia mendapatkan pahala syahid. Tapi dunianya tetap diperlakukan sebagaimana jenazah biasa. Maka Anda perlu pertegas ini. Jangan sampai nanti di medan, jadi di medan bencana,
kebentur kepala pecah, mati syahid, jangan dimandikan. Loro kabeh. Ini. Semua malah salah karena mati syahid ini bukan syahid dunia, tapi syahid. Ya, makanya bahasa-bahasa para ulama itu syahidul qital. Yang gak dimandikan itu adalah mati syahid karena perang. Taib. Faridan azani Allahu wa iyyakum. Ini 8 kaidah yang mampir di otak anak tatkala nyusun makalah ini. Bisa jadi kaidah-kaidah yang lain ada. Ana nyusun makalah ini karo ngantuk. Karo ngantuk. Oh, karena sambil mudik, sambil keliling-keliling gitu. Tunggu malam-malam sudah datang dari mana gitu ngantuk-ngantuk. Ya wis lah daripada kono pegangan nih. Karena taklim semakin banyak indera yang dipakai semakin bagus. Semakin banyak indera yang dipakai semakin bagus. Maksudnya taklim jenis pertama ngaji nguping. Ngaji nguping itu yuk datang gak nggawa buku, gak nggawa tulisan, gak bawa alat tulis, modalnya nguping, nelinga tok. Ya wis hasilnya dari telinga. Itu nih masuk. Nih kamu saya Bu. Yang kedua, ada jenis yang kedua. Pakai telinga, pakai tangan. Yang di telinga didengar, tangan dipakai untuk nulis. Itu mending. Yang ketiga, telinga dipakai untuk dengar, mata dipakai untuk lihat buku. Ya ini, tangan dipakai untuk nulis faedah. Itu faedahnya semakin banyak. Ini faedahnya semakin banyak. Terakhir, pakai indera keenam. Indera hati maksudnya pikirannya jangan lantur. Ojo turu. Oh, jangan lamun. Semua yang 3 tadi itu dipakai ternyata indera. Yang inti yaitu pikiran. Macet. Sama aja ya. Ini sama aja. Alakulin. Ini 8 kaidah yang Anda tuliskan berkaitan dengan ini. Antum jangan tanya kaidah-kaidah itu munculnya dari mana Ustaz? Alah yempuh. Kaidah-kaidah ini Anda susun berdasarkan yang hadir di otak Anda kok. Ini yang Anda susunkan. Kan mengeluarkan kaidah itu nggak harus dari kitab. Ini pokoknya materi-materi yang berkaitan itu dikaitkan dengan kaidah yang ada, dimunculkan jadi kaidah, bisa jadi kaidah. Baik. Sekarang kita coba membahas hal-hal yang berkaitan dengan praktek perawatan jenazah saat bencana. Anda mulai dengan kaidah-kaidah tadi karena kaidah-kaidah tadi itu penopang dasar fikih jenazah. Kita tidak perlu membahas bagaimana perawatan jenazah dalam kondisi normal. Itu saya hafal, insyaallah. Saya hafal kalau itu. Dalam kondisi normal nggak perlu kita bahas. Sekarang yang kita bahas adalah yakni dalam kondisi nggak normal, kondisi bencana atau kondisi-kondisi yang lainnya. Kecelakaan, bencana, banjir, gempa bumi, yakni tsunami dan macam-macam. Yang pertama, pencarian korban bencana. Pencarian korban bencana. Apa hukumnya ya ikhwan? Mencari korban bencana. Sudah jelas-jelas tanah longsor. Terus kemudian ada satu kampung yang terkubur, wis barno wis penak wis ono sing ngubur kok Allah langsung ngubur. Wis gak usah diramut, enak ngono. Untuk apa? Nanti kita bongkar, kita mandikan, kita kafani, disolatkan, dikubur lagi. Sudah ben kuburkan aja. Sudah kadung dikubur. Ini apa hukumnya hewan? Ngawur itu. Mencari jenazah, mencari korban bencana itu wajib. Karena korban bencana itu 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama masih hidup. Masih ada kemungkinan hidup. Dan itu sangat mungkin kalau evakuasinya masih di awal-awal kejadian. Jadi kalau kemungkinan yang pertama korbannya itu masih hidup dan menyelamatkan nyawa itu wajib. Menyelamatkan nyawa itu wajib. Mampu menyelamatkan nyawa tapi kemudian gak dilakukan, itu sama dengan membunuh. Makanya kalau orang sangat kelaparan, ini kalau gak makan akan mati. Di hadapan dia itu cuma ada bangkai babi hasil maling. Wes bangkai babi hasil maling pisan.
Apa hukumnya makan itu? Wajib. Bukan boleh, wajib. Kenapa wajib? Karena untuk menyelamatkan nyawa. Kalau dia mampu menyelamatkan nyawanya, tapi nggak dia lakukan, maka jatuhnya bunuh diri. Kalau mampu menyelamatkan nyawa orang lain, nggak dilakukan, jatuhnya membunuh. Nah, dalam satu korban bencana, ada kemungkinan korban itu masih hidup. Korban itu masih hidup. Kalau memang korban itu masih hidup, maka wajib untuk diselamatkan. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, para ikhwatin azanillahu wa yakum, korban itu sudah meninggal dunia. Korban itu sudah meninggal dunia. Wajib untuk dicari. Jika muslim. Nah, kita bahas muslim ya. Jika muslim. Tapi kalau antum yakinkan bahwasannya korban itu adalah kafir, sudah ben. Antum tahu ya kawan, ada tanah longsor. Tanah longsor. Menimpa satu rumah. Kok satu rumah yang ketimpa. Yang lainnya, rumah ini kebetulan agak pinggir, vilang, tapi gak lagi. Ini vilang. Villa agak pinggir, longsor, ketutup, dan di dalamnya situ ada penghuninya. Kita tahu dengan persis penghuninya itu ada 3 orang, tiga-tiganya kafir. Tahu dengan persis. Dan kita tahu bahwa di dalamnya itu ada jenazah. Apa yang dilakukan? Barno sudah selesai. Alhamdulillah Allah yang ngubur. Alhamdulillah Allah yang ngubur. Selesai. Wong diangkat juga gak apa-apain. Gak dimandikan, gak dikafani, gak disolatkan. Ujung-ujungnya dikubur. Ya sudah dikubur aja. Sudah selesai dikubur. Jadi pembahasan kita sekarang adalah jika jenazah itu, korban itu muslim, wajib dievakuasi. Meskipun kita yakin dia sudah meninggal dunia, karena ada kewajiban proses jenazah, tajhiz jenazah. Jadi harus nanti dikeluarkan dari tumpukan lumpur atau tumpukan apa itu, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, baru kemudian dikuburkan. Baru kemudian kuburkan. Pertanyaan, anak kelupaan. Kalau korban itu masih hidup dan kita tahu dia kafir, biarkan ben mati kafir mati ben. Kapokmu kapan? Atau gimana ya, Man? Wajib ditolong. Itu menyelamatkan nyawa. Tetap itu adalah karena menyelamatkan nyawa. Wallahu a'lam. Baik. Ini yang pertama. Evakuasi korban. Jadi pencarian korban bencana. Yang kedua sekarang proses telah ketemu. Ada korban bencana ketemu. Proses evakuasi. Proses mengambil jenazah tersebut. Proses untuk mengambil jenazah tersebut. Evakuasi jenazah ada 3 kemungkinan. Yang pertama, antum jangan tanya Ustaz, seandainya antum nulis marojiknya dan ucapan para ulama, gak kober. Mau tak bilang, anak nulis makal ini dadaan kok. Ini, ya mudah-mudahan nanti asatidzah lain ada yang mensyarah, nulis yang lebih lengkap tentang fikih dan kaidah-kaidah kebencanaan. Apa tadi? Evakuasi jenazah itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak berakibat hancur atau putusnya anggota badan. Ya normal diangkat, ya enggak hancur berantakan gitu enggak. Tapi bisa diangkat. Maka wajib untuk dievakuasi. Kenapa? Kembali kepada kaidah yang pertama, karena harus apa? Memproses. Yani karena harus memproses. Yang kedua, apabila proses evakuasi itu akan berefek buruk pada jenazah. Bisa jadi dengan proses evakuasi itu malah yang bisa diselamatkan tangannya tok. Yani karena harus yang nampak itu tangannya tok. Badannya nggak bisa diambil. Pertanyaannya,
ini tangannya dipotong untuk dimandikan atau sudah biarkan aja? Kita biarkan aja. Kasus lain, yakni kasus lain. Kita tahu ada jenazah tertumpuk longsor. Tatkala jenazah tertumpuk longsor, itu kita tahunya sudah 5 hari. Kita yakinnya jenazah itu kalau mau dievakuasi, hancur. Apa yang harus kita lakukan? Ini letak pembahasan di kalangan para ulama. Karena benturan antara dua kondisi. Kondisi yang pertama, larangan kasru azmil mu'min mayyitan kakasrihi hayyan. Mencabik-cabik itu haram. Di sisi yang kedua, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Konsekuensi dari yang pertama, biarkan aja sudah. Nggak mampu dimandikan, nggak mampu dikafani, tinggal disolatkan. Tapi konsekuensi ayat yang kedua berarti ya yang bisa tangan, yuk tangan saja. Di sini ini yang dalam kaidah usul namanya ta'arud, benturan kasus antara kejadian itu dengan kejadian tersebut. Yang nampak wallahu a'lam bishawab, yang nampak bahwa menghormati jenazah seorang muslim lebih dikedepankan. Menghormati jenazah seorang muslim lebih dikedepankan. Prosesinya dilakukan semampunya. Prosesi itu ya proses tadi. Dan itu yang disebutkan oleh sebagian para ulama, seingat Nawawi rahimahullah ta'ala juga menyebutkan, yakni merojihkan pendapat yang ini, bahwa jika evakuasi itu mengakibatkan rusaknya jasad, dan rusaknya itu benar-benar rusak gitu ya, hancur dan atau terpotong-potong, maka biarkan aja, lakukan proses berikutnya. Lakukan proses setelah maksimal. Fattaqullaha mastata'tum, dibungkus, nggak bisa dipakai tandu, nggak bisa diinikan, nggak bisa, pokoknya sudah benar-benar hancur ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Menunda proses tajhiz jenazah, menunda proses perawatan jenazah. Kita katakan tadi dalam kaidah para jemaah sekalian, memproses jenazah itu semakin bagus, semakin cepat, semakin bagus. Dan itu tidak ada masalah kalau itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau ditunda? Bagaimana kalau ditunda? Ditunda dalam arti entah apa yang menyebabkan harus ditunda. Bisa jadi kain kafan belum ada, masih diambilkan di kota. Baru datang besok. Kain itu loh, bungkus jenazah itu loh. Bisa jadi relawannya KU, capek, pol, nih dilanjutkan, ikut mati. ikut kubur sekalian. Atau apalah sebab-sebab yang mungkin ada di lapangan yang mengharuskan untuk menunda proses tajhizul jenazah. Apa hukumnya? Ini apa hukumnya? Proses tajhizul jenazah itu ya akhwan, boleh jika tidak merusak jasad. Boleh dengan dua hal. Apabila ada kebutuhan, ada ya yang mengharuskan harus ditunda. Yang kedua, tidak sampai merusak jasad. Dalil yang paling mudah untuk digunakan adalah proses jenazahnya siapa? Proses jenazahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW meninggal dunia kapan para ikhwan? Rasulullah meninggal dunia kapan? Hari Senin pagi. Senin waktu duha. Jam 9, jam 10 gitu. Beliau meninggal dunia. Senin waktu duha. Kapan beliau dikubur? Kapan beliau dimandikan, disolati, dikafani, disolati, dan dikubur? Kapan? Selasa, Rabu, Kamis, kabeh. Kapan ya man?
Kapan jenazahnya Rasulullah SAW dikubur? Malam Rebo. Ya enggak Selasa ya enggak Rebo, malam Rebo. Alhamdulillah orang sing bener. Ini malam Rebo Isya. Itu dikuburin jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bukan karena para sahabat enggak perhatian dengan jasad beliau. Fikih awaliyah atau fikih apa ya? Mana yang lebih utama? Menjadikan para sahabat harus membahas siapa pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan ketatanegaraan dulu sebelum memproses jenazah. Akhirnya hari Senin sore rapat di Saqifah Bani Sa'idah. Hari Selasa pagi terjadi apa? Pembayatan Abu Bakar. Sore-sore pada waktu mau memproses gegeran. Dikuburkan di mana, mau dimakamkan gimana, prosesnya bagaimana, baru bisa terlaksana malam hari. Baru bisa terlaksana jadi malam hari. Itu menunjukkan bahwasanya boleh, menunda jenazah itu boleh. Menunda proses jenazah itu boleh. Dengan dua syarat tadi. Yang pertama, ada kebutuhan. Yang mendesak mengharuskan harus ditunda. Yang kedua, penundaan itu jangan sampai merusak jasad. Jangan sampai merusak jasad. Yang kedua, adapun kalau tidak karena dua alasan tadi, kalau sampai merusak jasad, maka haram. Karena konsekuensinya nanti nggak bisa diprosesi dengan baik, nggak bisa dimandikan gara-gara apa? Mati sudah 5 hari yang lalu, nggak ada apa-apain. Akhirnya harus ditayamumkan, nggak bisa diginikan, dan itu dosa. Adapun kalau nggak sampai merusak, tapi tanpa kebutuhan, itu nggak sampai haram, tapi makruh, dibenci. Kabarnya apa? Ditunda tanpa alasan syar'i, kemudian Yani tanpa merusak jasad. Ya mungkin, ya gara-gara nunggu anaknya dari Jepang. Anaknya tinggal di Jepang. Meninggal dunia sekarang. Kapan dimakamkan? Nunggu anaknya di Jepang. Kapan? Lusa baru datang. Mayitnya nginep 2 hari 2 malam. Ya sudah mampu ya? 2 hari 2 malam. Belum ya? Pokoknya setelah itu masih bisa dimandi. Anaknya pesan, pokoknya saya yang mandikan bapakku. Jangan ada yang mandikan. Saya langsung pulang dari Jepang. Entah ke Jepang. Beli tiket gak ada, harus besok dan macam-macamnya. Akhirnya keluar dari rumah manut. Padahal anak datang gak datang itu loh kono fungsi ini. Maksudnya itu gak pengaruh pada jenazah. Jadi karena kan masih ada anak yang lain yang mandikan. Masih ada anak yang lain yang ngafani. Anak yang dari Jepang kan bisa. Jadi apa? Bisa doakan. Kepengen nyolati kan bisa segera dikuburkan. Datang, mayat sudah dikuburkan, nyolati di kuburannya. Tanpa ada alasan syar'i, ini hukumnya makruh. Dibenci dalam syarat. Karena melanggar sabda Rasulullah SAW, asri'u bil janazah. Jadi itu proses penundaan, proses penyelenggaraan jenazah. Gitu ya. Memandikan jenazah membusuk. Sekurang banyak ya. Ikios ngebut ini. Ini udah ngebut ini. Memandikan jenazah yang sudah membusuk, sudah dievakuasi dalam kondisi sudah membusuk. Siap untuk dimandikan tapi kondisinya sudah membusuk. Sudah membusuk. Pertama ya akhwan, jenazah membusuk itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, masih bisa dimandikan dengan kaidah ijza, dengan kaidah yang penting sah. Masih bisa dimandikan pokoknya sah. Kabarnya pripun? Kabarnya gimana?
Yuk dikerucuk gitu aja, siram. Ojo pakai selangsor, pertol kabeh. Ini pakai gayung, jenazah itu disiram seret. Seret, sudah. Jangan digosok-gosok, hancur badannya. Digosok-gosok nggak bisa karena hancur, tapi disiram masih bisa, maka lakukan disiram. Sah, tapi ijza. Itu ya. Yang penting sah. Yang kedua, disiram bakal hancur. Misalkan perutnya itu disiramku bolong, langsung masuk, akhirnya hancur pokoknya. Kalau disiram hancur. Dalam kondisi semacam ini, tayamumkan. Yuk ditayamumi. Yuk karena kayak orang hidup. Kalau junub mandi bisa, wajib mandi. Gak bisa mandi, tayamum. Gak bisa mandi, tayamum. Yuk junub terus listrik mati, gak ada air. Ini atau apa gitu. Ini jangan model pertanyaan sebagian santri. Ustadz, apa hukumnya kalau ada orang sakit parah, nggak bisa wudhu, bisanya tayamum, tapi kepingin ngumpuli istrinya? Apa boleh dia ngumpul istrinya? Padahal dia tahu besok pasti hanya bisa tayamum. Aku ditakoni kok gitu, tak jawab opo yo ono. Apa ya ada? Opo tumon? Apa ada orang sakit parah nggak bisa mandi, nggak bisa wudhu, kok kepingin ngumpuli istrinya? Padahal kumpul sama istri itu butuh tenaga kayak Superman. Oh no, itu. Tapi oke lah, ya, apa lah. Yo boy, pertanyaannya itu diganti. Sudah kadung junub Ustadz, terus jatuh dari tangga, gak iso mandi kan pantes. Kadung junub lah, arepe junub ala kuliah ya. Jadi jenazah itu nggak bisa dimandikan, sekedar sah saja nggak bisa. Sekedar sah itu nggak bisa. Dikerucuk sama air, disiram sama air itu hancur. Maka turun ke ditayamumkan. Lah fikih ini yang kemarin banyak dipakai saat COVID. Ya lepas dari COVID tenanan apa COVID-an itu urusan belakangan lah. Itu urusan belakangan. Tep, kan isbar. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai tau? Ya sudah selesai insyaallah. Tep, yang ketiga. Gak bisa dimandikan, gak bisa ditayamumkan. Gak bisa dimandikan, gak bisa ditayamumkan. Para ulama itu kalau membuat perincian sampai gini, anak juga mikir, ono toh jenazah yang gak bisa dimandikan, gak bisa ditayamumkan. Gak tahu. Ini sekarang seandainya ada, tapi gambarannya gimana ya? Antum bisa gambarkan? Kok hilang? ini jenazahnya ada, tapi nggak bisa dimandikan, nggak bisa ditayamumkan. Gambarannya pripun, Pak? Antum yang di lapangan? Kebakaran. Jenazah kosong. Nggak bisa ditayamumkan? Bisa. Wong pertanyaan saya. Anggota tayamumnya hilang. Masya Allah, bagus Ustaz Hafid. Anggota tayamumnya hilang. Masya Allah. Taklil bagus itu. Anggota tayamumnya hilang. Jadi kepalanya hilang, tangannya hilang. Ya, bagus. Ya. Kalau kulitnya hilang masih bisa ditayamumkan tulangnya. Tapi bagus Ustaz Hafid. Jadi bicaranya. Jadi kepalanya hilang, tangannya hilang. Tapi ala kulin. Apa mau? Gak bisa dimandikan, gak bisa ditayamumkan. Di titik ini para ulama kita berselisih. Sebagian mengatakan, ya sudah kuburkan aja. Mana? Karena alasannya kafani dan sholatkan itu rentetan mandi. Tapi wallahu alam bisawab, yang zahir tetap kaidahnya al-maisur la yaskutu bil ma'sur.
Tetap kaidahnya adalah al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mampu dikerjakan, ngafani sama nyolatkan sama nguburkan, gak bisa gugur gara-gara mandi. Bukankah fikih orang hidup sendiri itu ada fikih namanya faqid atau hurain. Faqid atau hurain itu orang yang kehilangan dua alat bersuci. Gak ada air, gak ada sa'id. Sa'id itu yang dipakai untuk tayamum, baik sa'id dalam arti permukaan bumi, baik sa'id dalam arti tanah. Khilaf yang ada di kalangan para ulama. Khilaf yang ada di kalangan yakni para ulama. Contohnya, orang nggak bisa wudu, nggak iso tayamum, padahal hadas. Siapa bisa ngasih contoh? Wudu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Siapa bisa ngasih contoh? Hah? Cepat. Dan habis. Orang yang sakit tangannya ya. Ini orang yang di para ulama itu kalian bikin contoh itu mesti satu ini. Orang di penjara tangannya diikat ke belakang. Nah, orang yang di penjara tangannya diikat ke belakang. Itu arepe wudu ya ora iso, arepe tayamum ya enggak iso. Bagaimana salatnya? Salatlah. Salat apa adanya. Maka begitu juga dengan jenazah. Tatkala enggak bisa dimandikan, enggak bisa ditayamumkan, maka proses berikutnya tetap berjalan. Dikafani, disolatkan, dikuburkan. Memandikan jenazah yang badannya terserak, potong-potong, terserak. Yo, satu ketemu di sini, tangannya, kepalanya ketemu di gang sebelah. Ini terus apa? Kakinya hilang. Terus kupingnya ketemu. Apa ya? Pokoknya badannya nggak utuh. Badannya terserak. Jenazah yang badannya terserak itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, terserak tapi bisa dikumpulkan jadi satu. Tapi bisa dikumpulkan jadi satu. Akan digabung utuh. Maka diproses semuanya. Kepalanya diambil, digandengkan, ya gak usah dijahit. Ini tangannya diambil, ditoto, itu gak usah dijahit. Kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika tidak memungkinkan untuk dimandikan. Ini jenazah yang sudah kadung terserak itu dikumpulkan dan gak bisa dimandikan. Kembali pada tadi, ditayamumkan. Gak bisa ditayamumkan. Ini kasus jenazahnya terserak tapi bisa dikumpulkan. Maka dimandikan, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dimandikan. Gak bisa dimandikan, ditayamumkan. Gak bisa, ya sudah. Jadi proses berikutnya. Jenazah yang keluar darah terus menerus. Ini banyak kalau dalam kasus kecelakaan, kasus bencana kalau ini. Kali ini fikirnya gampang. Pertama, dituntaskan jenazahnya sebelum dimandikan. Gak tuntas-tuntas, diperban. Diperban gak bisa tuntas. Ya sudah, lakukan semampunya. Kembali pada kaidah, fattaqullaha mastata'tu. Jenazah yang hanya ditemukan sebagian. Jenazah yang hanya ditemukan sebagian. Jenazah yang hanya ditemukan sebagian para ikhwah itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ditemukan lebih dari separuh. Separuh lebih. Ditemukan separuh lebih. Misalkan jenazah bencana gunung meletus. Terus penyet separuh. Hancur. Kalau bisa diambil sudah hancur. Tinggal separuh. Atau kalau kasus-kasus biasa ya kecelakaan, tabrakan. Kepala, badannya hancur. Kakinya sampai perutnya utuh. Jadi ditemukan separuh lebih. Maka ini tetap diproses normal. Mandikan, kafani, salatkan, terus dimandikan. Terus dimandikan. Yang kedua ya ikhwan, kurang dari setengah. Ditemukan kurang dari setengah. Ditemukan kurang dari setengah.
Jika ditemukan kurang dari setengah dan dipastikan orangnya sudah wafat, ya, judulnya anak buah jenazah. Jadi pembahasannya kita, yang ditemukan kurang dari setengah itu orangnya sudah wafat. Bukan kasus kecelakaan orangnya hidup tapi tangannya lepas, bukan. Ini kasus orangnya sudah wafat, terus ini ketemu sebagiannya hilang. Sebagiannya kecil yang ketemu. Tangannya tok, atau kepalanya tok, atau malah kuku tok, atau apalah. Ketemu bagian kecil gitu, kurang dari separuh. Ini ada perselisihan yang muncul di kalangan para ulama. Sebagian para ulama, ya sudah tinggal separuh, gak usah diproses. Maksudnya gak usah diproses itu, gak usah dimandikan, gak usah disolatkan. Tapi nek dibungkus, terus dikuburkan, tetap gitu ya. Jadi maksud gak usah diproses. Sebagian pendapat yang mengatakan gak diproses, itu berarti gak dimandikan, gak disolatkan, tapi tetap dikafani, dibungkus maksud saya, terus dikuburkan. Sebagian ahli ilmi mengatakan tetap diproses, dan ini pendapat yang lebih kuat. Mazhab jumhur para ulama mengatakan tetap diproses. Maksudnya diproses ini dimandikan, dikafani, disolatkan, terus dikuburkan. Dikuburkan. Apa dalilnya? Pertama, kaidah umum fattaqullaha mastata'tum. Kedua, kaidah umum al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang ketiga, ada beberapa asar dhaif. Tapi secara makna bisa dipakai kaidah-kaidah umum. Asar-asar itu adalah bahwasanya para sahabat, ada yang tulis di situ, para sahabat mensolati tangan Abdurrahman ibnu Attab yang dilemparkan oleh burung elang di kota Mekah dalam peristiwa perang Jamal. Para sahabat mengenalinya dengan cincinnya. Kasus ini diriwayatkan Imam Syafi'i balaghon. Balaghon itu Imam Syafi'i mengatakan balaghoni annahu kadza wa kadza. Dan siapapun yang ngerti dunia hadis tahulah balaghoni itu pada derajat hadis lemah, karena nggak menyebutkan sanad. Sampai berita kepadaku kalau dulu ada begini-begini. Riwayatnya mana ini? Itu namanya balaghon. Itu masuk dalam jalan hadis. Yang kedua, juga diriwayatkan bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari pernah mensolati kaki seseorang. Kakinya tok disolati. Tangannya tok disolati. Menunjukkan asar-asar ini meskipun dhaif secara sanad, tapi secara makna bisa bertanggungjawabkan bahwasanya kalau ditemukan potongan jenazah dan orangnya sudah wafat, maka tetap diproses. Catatan ya, Wan. Jika potongan jenazah itu orangnya sudah wafat. Sekarang kasus potongan tubuh terus orangnya masih hidup. Potongan tubuh orangnya masih hidup. Potongan tubuh yang orangnya masih hidup itu ada dua kemungkinan. Anak nggak nulis itu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang biasa dipotong. Urfan. Contoh, kok kaki, ini rambut, kuku, itu yang biasa dipotong. Yang biasa dipotong harian itu loh, rambut, kaki, kumis, yang semisalnya gitu. Atau ari-ari, ngerti ari-ari? Ari-ari itu kan normalnya orang lahiran itu keluar dari bagian tubuhnya wanita, ari-ari. Kalau semacam kok ari-ari gak biasa lah, para ulama gak memasukkan itu. Yang memasukkan itu, ya itu tadi, rambut, kuku, atau dalam bahasa sebagian ahli ilmi, mala tahulluhul hayah, anggota tubuh yang gak ikut hidup. Ya gak ikut hidup maksudnya ya dipotong, ya gak sakit, ya gak keluar darah, ya gak ini, ya gak itu. Maka itu gak ada proses. Meskipun Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan dianjurkan untuk dikubur. Tapi aku ratau berfatwa kok. Ini bisa nih aku ngeluarkan fatwa ini. Maksudnya, ya nih repot kalau difatwakan di luar. Para jemaah sekalian, yang kata Ibnu Qudamah,
bahwa sing cukur rambut dikubur nggih. Rawat zat ini rawat. Baik. Yang kedua itu hanya ana mengatakan kaul. Ada kaul yang mengatakan itu ada. Yang kedua ya kawan, yang enggak nih sebentar. Kasus tadi, perincian dalam fikih tadi. Lah, anggota tubuh yang biasa dipotong itu baru dikuburkan kapan? Kalau dipotongnya setelah wafat. Siapa yang bisa gambarkan kasus yang barusan Anda ceritakan tadi? Anggota tubuh biasa dipotong tapi ikut dikubur. Apa? Gulu. Contohnya ya kawan, contohnya dipotong kok bulu ketiak. Contohnya ada orang wafat itu kuku ini kayak kuku macan. Rambutnya itu kayak rambutnya hantu. Tambah pemanjang. Laki-laki padahal. Sunahnya proses pembantian jenazah sebelum dimandikan yang mukhalafah syariah itu dihilangkan. Mukhalafah syariah itu apa ya? Yang menyelisih syar'i, kuku yang panjang tadi dipotong, rambut yang panjang tadi dipotong begitu ya. Tapi motongnya ini setelah wafat itu bungkusan nanti masukkan di balik apa itu di sela-sela apa itu di kafan itu masuk ke alam kubur. Karena anggota tubuh itu bagian dari mayit saat hidup, saat wafat. Bagian dari mayit saat wafat. Saat wafat. Salah kabeh piye to. Baik. Lah, adapun para hadirin azani Allah wa yakum, kalau anggota tubuh yang terpotong itu gak normale dipotong. Contoh kecelakaan tangane putus atau diamputasi atau apalah gitu pokoknya yang semacam itu. Ini diperlakukan dibungkus terus dikubur, jangan disolati, orangnya masih hidup. Jangan disolati karena orangnya masih hidup, dibungkus terus dikubur. Sampai lagi, tape 5 menit lagi. 5 menit lagi, Rek. Dipilih. Kafan tidak mencukupi. Kafan tidak mencukupi itu gimana? Ya, fattaqullaha mastata'tum. Secukupnya gimana? Tutupkan dari kepala, sisanya ya pakai daun jati, pakai daun pisang, pakai rumput ilalang, pakai opo, pakai kresek, pakai opo gitu ya. Apakah harus diganti, Ustaz? Apakah harus? Kita berikan lagi dari yang ada. Enggak. Kalau ini kasus yang mau beli, Pak. Kalau mau beli wajib beli. Kalau mampu beli wajib dibelikan. Ini kasus kondisi bencana. Di tengah bencana ra ono wong dodolan. Enggak ada orang jualan, semua toko tutup. Dan enggak mungkin kalau mau mendatangkan dari tempat jauh akan datang kafan 3 hari lagi. Ini kalau dibiarkan 3 hari lagi busuk. Dalam kondisi itu fattaqullaha mastata'tum. Mengkafani dengan kantong jenazah. Bagaimana hukumnya, Pak? Boleh, enggak ada masalah. Boleh jika tidak ada kain kafan. Kembali kepada kaidah fattaqullaha mastata'tum. Dalilnya hadis yang ini, tapi enggak cukup waktunya diwaca dhewe. Tapi tulisan Arabnya cawili. Ini. Wes ngono gak tak terjemahkan lagi. Ini. Mengkafani beberapa jenazah dalam satu kafan. Boleh dalam kondisi darurat. Pokoknya kondisi darurat itu enak pokoknya. Boleh darurat. Jika tidak memungkinkan untuk dimandikan dan dikafani, kayak tadi sudah selesai. Mensolati banyak jenazah. Mensolati banyak jenazah. Terakhir toh? Katam juga akhirnya. Alhamdulillah. Mensolati banyak jenazah. Mensolati banyak jenazah. Jadi jenazahnya banyak. Jenazah tsunami. Solati satu. Yo, sing nyolati mati. Jenazahnya 1000. Nah, nyolati satu mati pisan.
Hukum asal ya ikhwan, memang sholat itu satu-satu. Hukum asal. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, maka sholatilah bareng. Sholatilah bareng. Kalau kita mengatakan, kalau bisa sholati laki-laki sendiri, wanita sendiri. Laki-laki sendiri, wanita jadi sendiri. Jadi wanita sendiri. Itu hukum asal. Tapi jika tidak memungkinkan juga, ya sudah bareng sekalian. Yang berlaku di Haramain itu kalau jenazah banyak, itu kan 2 kali sholatnya. Laki-laki sendiri, baru kemudian jenazah wanita. Begitu kalau berlaku di Haramain. Kalau jenazah pas numpuk banyak gitu loh, biasanya. Tayyib. Lah, kalau jenazah, yani itu banyak, maka nyusunnya gimana? Disusun begitu. Ya kalau bisa, yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling dekat ke arah kiblat. Tapi sopo sing kenal? Mau kenali orang? Kenali takoni gak mampu jawab, mati. Ya sudah lah kalau begitu pokoknya dijajar. Kalau harus jenazah laki-laki dan jenazah perempuan itu dibarengkan, maka atur posisi. Kepala laki-laki sejajar dengan kok perut. Ini loh jenenge apa nih? Pinggang perempuan. Karena sunnahnya imam itu sejajar dengan kepala laki-laki atau tengah tubuh wanita. Kalau harus bareng, maka posisikan semacam itu jika memungkinkan. Jika enggak ya wis fattaqullaha matasatum. Terakhir, menguburkan banyak jenazah. Hukum asalnya satu-satu. Tapi yo ini lebih berat daripada nyolati tadi. Ini kan gali satu yo remek ya. Jika tidak, ambil alat berat. Tapi jangan dibuldoser. Itu menungso bukan binatang. Jadi ambil, kalau nggak bisa, ada tim SAR itu kan kadang-kadang bisa mendatangkan alat berat ya. Alat berat, buat lubang. Lubang 2 meter. Mana barat? Sana ya? Ya sana. Jadi 2 meter memanjang ke arah timur. Rata-rata Indonesia kan nggak sampai 2 meter toh. Jadi memanjang dari barat ke timur 2 meter segini, yang anggaplah 2 meter memanjang ke sana. Gitu ya. Terus jenazah itu jadi bulldozer gutuk. Ini jenazah itu ditata satu terus ke sana. Sini buat lubang lagi, bulldozer aja kok. Satu. Itu. Terus kalau ada kayu, tumpuki kayu. Kalau nggak ada ya sudah ditutup, dikubur. Yang paling banyak hafalan Qur'annya paling barat. Nek ngerti, nggak ngerti ya wes. Numpuknya ya numpuknya. Notoe jenazah kayak jenazah normal. Bagian kanan, bagian anggota kanan, tubuh yang kanan itu di bawah, menghadap kiblat. Kepala di arah utara, kaki di arah selatan. Begitu tapi apa itu jajar. Kayak noto pindang. Terus ditembuki. Ini begitu. Ya, anak pernah lihat video pas kasus apa ya di bulldozer, bibian bulldozer. Ini COVID ya, di bulldozer. Tapi terakhir proses jenazah non muslim itu saya katakan tadi cukup dikuburkan. Jadi yang penting terkubur, Wallahu a'lam. Tapi insyaallah ini terpaksa nggak ada tanya jawab. Terpaksa tidak ada tanya jawab. InsyaAllah secara perhitungan seandainya kita tadi masuk jam 9 pun sama 1,5 jam juga materinya. Berarti anak nggak ngurangi materi. Yang anak kurangi hanya tanya jawab. Waktu penutupan antum yang dikurangi. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala para ikhwatin azani Allah wa yakum, singkat banget ini mocomatan kali ini. Gak kajian sebenarnya, macamatan. Intinya agama kita itu agama yang agung, membahas tidak ada satupun masalah keduniaan akhirat kecuali dibahas secara tuntas dalam syariat. Jadi agama kita mudah-mudahan kalau ada waktu ya aneka janji bisa ana luaskan dalam bentuk kitab.
Mudah-mudahan, tapi nggak janji loh. Ini, tapi nggak janji. Ini, oh jadi tagih. Baik para ikhwan Allah waalaikum. Insyaallah sebenarnya yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana akhiri wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.